Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Selatan saat ini masuk tahap pengepakan untuk pembagian logistik. Karantina Waingapu menolak masuknya produk hewan ilegal. Kepala Desa Wekomba memberikan klarifikasi terkait dugaan pemotongan penghasilan tetap perangkat desa. Ya pemirsa, 3 cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Giti Berkanis. Ya, dan saya Rambu Nitbani. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali informasi hari ini dari Kabupaten Timor Tengah Selatan. Setelah selesai menyortir 5 jenis logistik surat suara pemilihan umum tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan saat ini masuk tahap pengepakan untuk pembagian logistik di dalam maupun di luar kotak. Sebanyak 1.379 box kantong logistik surat suara yang dipersiapkan akan didistribusi ke tempat pemungutan suara yang tersebar di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Setiap tempat pemungutan suara dapat 2 box kantong logistik. Kepada TVRI, Mateus Krivo, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, menjelaskan bahwa setelah berhasil melakukan pengelolaan sortir surat suara kepada 5 jenis surat suara pemilihan umum tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum melanjutkan pengelolaan tahapan pengepakan terhadap 1.379 box kantong logistik yang dipersiapkan, baik dalam maupun di luar kotak untuk nantinya didistribusi ke sejumlah tempat pemungutan suara yang tersebar di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan juga melakukan penggulungan daftar pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan dikirim ke tempat pemungutan suara agar pada hari pemungutan suara nanti petugas menempel di luar maupun di dalam tempat pemungutan suara. Selanjutnya, barang-barang lain di luar tempat pemungutan suara seperti alat coblos, gantungan dan barang-barang lainnya yang sementara dikelola dan dipersiapkan untuk dikirim ke tempat pemungutan suara. Kendati demikian, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan juga telah menerima sampul logistik 5 jenis surat suara, semuanya lengkap untuk disiapkan untuk didistribusi. Setelah sortir surat suara, kami masuk kepada tahapan pengepakan perbagian untuk logistik baik di dalam kotak maupun di luar kotak. Hari ini tim bekerja di gudang pengelolaan Kornek Mese mempersiapkan yang pertama adalah tinta untuk pemilu, kemudian ada 1.379 box kantong yang dipersiapkan karena masing-masing TPS itu dapat 2. Pantauan TVRI di lokasi pengelolaan logistik di gudang Kornek Mese Soe Sabtu 13 Januari 2024 kemarin sore. Tampak seluruh petugas kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan serius melakukan pemapakan isi kotak logistik. Dijaga ketat aparat Polres Timor Tengah Selatan dan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya pemirsa, pemerhati difabel di Lembata mengingatkan KPU Lembata untuk memperhatikan kebutuhan kaum difabel saat pemilihan umum pada 14 Februari mendatang. Dengan memperhatikan kebutuhan kaum difabel, KPU telah menjalankan proses demokrasi secara inklusif.
Kurang lebih 1 bulan, rakyat di seluruh Indonesia akan mengikuti Pesta Demokrasi Pemilihan Umum tahun 2024. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, juga sebagai berbagai proses dan tahapan telah diikuti oleh masyarakat yang punya hak pilih dan peserta pemilu. Termasuk di Lembata, upaya Komisi Pemilihan Umum untuk mengakomodir hak warga yang punya hak pilih terus dilakukan, terutama kaum difabel. Di balik upaya ini, Ketua Forum Peduli Kesejahteraan Difabel dan Keluarga, Ramshe Langodai, mengingatkan KPU Lembata agar memperhatikan aspek teknis bagi kaum difabel saat melakukan pencoblosan. Termasuk di TPS, dia berharap agar selain fasilitas yang mendukung, pelayanan bagi kaum difabel juga dapat dilakukan secara optimal. Menurut Ramshe, jika melaksanakan hal ini, maka sesungguhnya KPU juga telah mewujudkan proses pembangunan secara inklusi sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk diketahui, data yang dirilis KPU Kabupaten Lembata menunjukkan jumlah pemilih difabel di Kabupaten Lembata mencapai 1.594 pemilih atau 1,52% dari total pemilih Lembata. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ya, pemirsa, mendukung upaya KPUD Kabupaten Kupang dalam memenuhi kepemilikan EKTP, Dispenduk Capil Kabupaten Kupang menurunkan kekuatan penuh dalam 4 tim. KPUD Kabupaten Kupang saat ini sedang berupaya memenuhi kepemilikan EKTP bagi sebanyak 18.196 warga di kabupaten yang belum memiliki EKTP, tetapi susah memiliki hak memilih di pemilu 2024. Mendukung upaya KPUD tersebut, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil Kabupaten Kupang saat ini menurunkan kekuatan penuh dalam melakukan perekaman EKTP. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kupang Julius Taklal mengatakan dalam mendukung KPUD tersebut, Dispenduk Capil membagi dalam 4 tim pelayanan Adminduk, yakni tim Laismanekat yang melakukan pelayanan Adminduk secara lengkap, yakni melayani perekaman KTP, pengurusan akta kelahiran, akta pernikahan, hingga akta kematian. Tim Laismanekat ini sedang bergerak dari desa ke desa. Kemudian tim pelayanan terpadu 1 pintu yang melakukan pelayanan tetap di kantor Dinas Dukcapil di Oelamasi. Juga tim Rescep yang merupakan tim yang khusus melakukan perekaman KTP langsung di tempat, seperti di kantor camat dan kantor desa. Selain itu juga tim yang tidak kalah penting adalah tim UPTD Dukcapil. Tim ini sejak tahun 2023 telah ditempatkan di 10 kecamatan di Kabupaten Kupang yang selalu siap untuk melakukan perekaman KTP. Ia optimis keempat tim yang saat ini dikerahkan untuk membantu KPUD untuk melakukan perekaman EKTP bagi masyarakat. Pelayanan harian di kantor, loket harian di kantor itu tetap standby. Kemudian nanti ada tim Laismanekat. Itu barangkali 13-14 orang yang tadi saya sampaikan di awal. Kemudian ada tim Rescep, tim respon cepat, katakan 4-5 orang. Itu merespon cepat informasi-informasi yang baik dari KPU, PPS, PPK maupun dari Kepala Desa Lurah. Ini bagian dari upaya pemerintah daerah dan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati untuk mendekatkan pelayanan hidup kepada masyarakat. Diharapkan masyarakat Kabupaten Kupang yang belum memiliki KTP agar bisa mengakses 4 layanan Adminduk yang saat ini dibuka setiap hari oleh Dispenduk Capil dan KPUD Kabupaten Kupang. Terutama 10 UPTD yang telah dibuka sejak 2023 yang juga sudah bisa melakukan perekaman KTP. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, jarang terlihat bersama dalam berbagai acara, masyarakat Manggarai mempertanyakan keharmonisan hubungan Bupati Heri Nabit dan wakilnya Heribertus Ngabut. Masyarakat Manggarai menanyakan keharmonisan hubungan Bupati dan Wakil Bupati. Pasalnya dalam setiap kegiatan jarang terlihat bersama. Terakhir saat pelantikan pejabat eselon 2 yang dirotasi jabatannya.
Hampir 1 tahun Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut jarang terlihat ikut kegiatan bersama Bupati Heri Nabit. Hal tersebut mendapat perhatian warga Manggarai. Kegiatan pelantikan rotasi jabatan bahkan rapat perdana di tahun 2024 yang dilakukan di Aula MCC dan kantor Bupati, Wakil Bupati nampak tidak ikut. Bupati Manggarai Heri Nabit menjelaskan hubungannya dengan wakil baik-baik saja. Terkait wakil yang tidak pernah ikut kegiatan bersamanya merupakan hal biasa. Kegiatan yang dilakukan hari ini yakni pelantikan pejabat rotasi. Beliau ada halangan. Heri Nabit menjelaskan kalau sekda hadir di kegiatan bupati, berarti sudah memenuhi aturan walaupun wakil bupati tidak hadir. Kata Bupati Nabit, kegiatan wakil pun begitu, dirinya tidak pernah hadir. Undang itu bagaimana? Ada halangan kan orang biasa. Saya itu sering tidak hadir di acara-acara. Saya minta Pak Sekda yang hadir, biasa saja. Oh, ada halangan ya? Kalau halangan kan biasa manusia. Saya juga tidak semua tempat saya hadir. Oke. Dan minta Pak Sekda atau Pak Wakil hadirkan. Siap. Ya, terima kasih. Bupati Manggarai berharap masyarakat Manggarai tidak usah permasalahkan dirinya dan wakil bupati jarang ikut kegiatan bersama. Bupati Heri hanya ingin fokus melayani masyarakat Manggarai yang tinggal beberapa bulan lagi. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di TVRI Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya, saudara. Karantina Waingapu menolak masuknya produk hewan ilegal. Sikap tegas karantina ini untuk menjaga Nusa Tenggara Timur dari hama penyakit, khususnya PMK. Karantina Pertanian Satuan Pelayanan Waingapu merilis informasi bahwa pihaknya telah melakukan pengawasan terhadap kapal KM Egon asal Lembar NTB yang sandar di Pelabuhan Waingapu pada Jumat 12 Januari pukul 1 dini hari. Pejabat yang bertugas dalam pengawasan muatan yang masuk mendapati 1 box produk daging olahan berupa 7,5 kg daging kebab dan 1 kg sosis sapi tanpa dokumen karantina dan merupakan produk yang dilarang masuk ke NTT berdasarkan instruksi Gubernur nomor 2 tanggal 16 Agustus 2022. Pelarangan pemasukan hewan rentan PMK atau HRP beserta produknya merupakan langkah antisipasi pencegahan masuk penyakit mulut dan kuku guna mempertahankan NTT bebas histori PMK. Upaya pencegahan seperti ini dianggap krusial guna menjaga kesehatan hewan dan perekonomian daerah NTT sebagai salah satu lumbung ternak Indonesia. Pihak karantina NTT Satuan Pelayanan Waingapu kemudian mengambil tindakan yakni menolak produk hewan ilegal tersebut untuk kemudian dikembalikan ke daerah asal. Kepala Karantina NTT IBP Raka Aryana menegaskan bahwa ketegasan karantina dalam melakukan pengawasan alat angkut ini dilakukan agar menjaga NTT dari hama penyakit, khususnya PMK. Dini hari pun, pihaknya tetap siaga di pintu pemasukan dan pengeluaran dengan harapan semakin hari masyarakat semakin paham dan sadar untuk patuh karantina. Tim Liputan TVRI NTT. Ya pemirsa, warga Oel Nunu ke Desa Kesetnana dan warga Bisuaf Desa Nuinbila Kecamatan Molo Selatan bergotong royong dan secara swadaya bangun jaringan air bersih sepanjang 12 km. Mereka mendapat bantuan dana alokasi khusus 1,4 miliar rupiah untuk pembangunan jaringan air bersih.
Kepada TVRI, Beni Misa, Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Kesetnana, Kecamatan Molo Selatan menjelaskan bahwa RT 28, RT 29, RT 03, dan RT 30 Desa Kesetnana merupakan tempat atau lokasi dengan angka kasus stunting tertinggi yang pernah dikunjungi Presiden Joko Widodo tahun 2022 lalu. Karena itu, pada tahun anggaran 2023 lalu, pihaknya bersama warga lainnya mendapatkan kucuran anggaran secara cuma-cuma dari Dinas PRKP Kabupaten Timor Tengah Selatan sumber dana alokasi khusus tahun anggaran 2023-2024 sebesar Rp1.443 miliar untuk pembangunan jaringan air bersih sepanjang 12 km untuk melayani 300 kepala keluarga dengan jumlah meteran 180 meteran jaringan. Anggaran tersebut diberikan kepada masyarakat untuk dikelola secara kelompok swadaya masyarakat. Masyarakat mengelola, bekerja, dan mengawasi penggunaannya. Sistem pekerjaan yang dilakukan bersifat gotong royong. Bantuan tersebut fokus bagi warga yang angka stunting tertinggi di Desa Kesetnana. Bertepatan sumber mata air ada berlokasi di Desa Noinbila, maka selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan, pihaknya bersama warga lainnya mengambil kebijakan agar sebagian jaringan diberikan kepada warga desa tetangga Desa Noinbila. Dengan demikian, pihaknya mengharapkan bantuan dan peran aktif warga masyarakat yang ada di beberapa lingkungan RT untuk berperan aktif menyelesaikan sisa pekerjaan yang ada. Sesuai rencana, Senin 15 Januari 2024, jaringan air tersebut sudah bisa diuji coba pengaliran ke masing-masing reservoir dari 2 bak penampung umum yang telah dibangun bersama dari sumber mata air Kabuka. Di Desa Kesetnana, kami biaya dari dana alokasi khusus. Itu dikelola oleh Dinas PRKP Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan total anggaran Rp1.443 miliar. Pola yang kami pakai di Kesetnana itu adalah pola pemberdayaan masyarakat. Jadi setelah anggaran disetujui dan ditransfer ke kas daerah, kami bentuk kelompok. Kelompok itu melakukan sendiri proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga nanti dalam pengelolaan. Pantauan TVRI di Kampung Bisuaf, Desa Kesetnana, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sabtu 13 Januari 2024 kemarin pagi, tampak puluhan warga setempat, perempuan dan laki-laki, tua dan muda bekerja bersama-sama, bergotong royong menarik pipa dari lokasi satu ke lokasi yang lain secara bergotong royong, dari sumber mata air Kabuka menuju ke lingkungan pemukiman. Dari Kabupaten TTS, Evan Baitanu, TVRI NTT. Kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kabupaten Sumba Barat Daya kini telah memiliki sebuah alun-alun. Alun-alun Kota Tambolaka persis berada di perempatan kota. Letaknya yang strategis di tengah kota memudahkan warga untuk datang dan menikmati aneka kuliner oleh pelaku UMKM. Selain itu bisa juga menjadi tempat rekreasi bagi para orang muda bersama pasangannya. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sumba Barat Daya berharap keberadaan alun-alun Kota Tambolaka dapat menjadi pusat kegiatan warga dan mendorong pertumbuhan ekonomi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Di sana segala aktivitas banyak dilakukan warga, mulai dari kegiatan sosial sampai olahraga. Termasuk kegiatan ekonomi kecil juga tercipta dengan ada ruang terbuka publik. Pelaku usaha kecil secara tidak langsung muncul dengan sendirinya. Keberadaan mereka juga dirasa membantu warga yang melakukan aktivitas di alun-alun Kota Tambolaka.
Dengan adanya alun-alun kota Tambolaka, diharapkan perputaran ekonomi juga akan berjalan, di mana para pedagang, khususnya UMKM, akan berjalan. Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Martin Christian Taka, mengatakan bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya telah menyediakan sarana untuk tempat berjualan bagi para pelaku UMKM. Ia menyadari bahwa alun-alun kota Tambolaka harus terus dibenahi sehingga alun-alun kota Tambolaka benar-benar layak dan menjamin rasa aman bagi pengunjung. Ia mengajak warga Sumba Barat Daya agar menjadikan alun-alun kota Tambolaka sebagai sarana hiburan bagi orang dewasa dan anak-anak. Selain itu, ia juga menghimbau seluruh masyarakat Sumba Barat Daya untuk menjaga kebersihan dan tidak merusak seluruh fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Pada beberapa tahun terakhir, kerinduan masyarakat, pada umumnya lebih khusus kota Tambolaka, sangat tinggi dalam hal pemerintah daerah untuk memperhatikan keberadaan para kuliner atau sejumlah usaha di bidang kuliner. Karena apa? Jumlah mereka secara kuantitatif itu mereka banyak, gitu. Tapi dari sisi kualitas memang mereka masih membutuhkan perhatian. Itu dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah daerah. Sementara itu, Ketua Dekranasda Sumba Barat Daya, Margareta Tatik Wemete, mengaku bahwa kota Tambolaka yang dulu seperti kota mati, kini sudah mulai banyak mengalami perubahan. Di area alun-alun usai diresmikan oleh Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Ketua Dekranasda mengaku bahwa alun-alun kota Tambolaka harus terus ditata, mulai dari kebersihan hingga area parkir ditata dengan rapi, sehingga tidak menyebabkan kemacetan. Selain itu, ia juga memberikan masukan agar ada pihak keamanan yang menjaga alun-alun kota Tambolaka di saat sudah mulai ramai. Dari awal harus ditekankan kepada masing-masing UMKM untuk pertama perhatikan kebersihan. Yang berikut tadi saya, padahal saya bukan orang Pemda ya, saya PKK, mitra pemerintah, sudah ada teman lah yang mengatakan harus dijaga. Karena mungkin kalau sampai jam-jam 10-12 masih bisa terkontrol, tapi di atas jam itu banyak anak-anak muda yang mungkin kurang bertanggung jawab. Jadi keamanan lampu ini pasti nanti akan menjadi masalah. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Ya, pemirsa, sementara itu Kepala Desa W. Kombaka, Melkianus Billy Lede, memberikan klarifikasi terkait dugaan pemotongan penghasilan tetap perangkat desa W.E. Kombaka pada tahun 2023. Hal ini menyusul surat panggilan dari Kepala Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya terkait laporan Kepala Seksi Pemerintahan Kristoforus Arianto Lende. Kepala Desa membantah keras tuduhan tersebut dan menunjukkan bukti pembayaran sebagai upaya membuktikan keterangannya. Kepala Desa W.E. Kombaka, Melkianus Billy Lede, mendatangi Kepala Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya untuk memberikan klarifikasi terkait laporan yang disampaikan oleh Kasih Pemerintahan. Kristoforus Arianto Lende melaporkan dugaan pemotongan penghasilan tetap perangkat desa pada tahap 1 tahun 2023. Melkianus Billy Lede dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Ia menunjukkan bukti pembayaran berupa tanda terima pada tahap 1 dan 2 tahun 2023. Menurutnya, Kristoforus Arianto Lende menerima penuh penghasilan tetap sebesar 12 juta rupiah. Kepala Desa W. Kombaka mengklaim bahwa laporan tersebut muncul sebagai reaksi terhadap rencananya untuk memberhentikan atau mengganti perangkat desa yang dinilai lalai dalam melaksanakan tugas. Kristoforus Arianto Lende sebagai salah satu perangkat desa akan menjadi salah satu perangkat desa yang akan diberhentikan berdasarkan keputusan Kepala Desa.
sudah dibayarkan di tahap 1 dengan secara manual, yaitu kurang lebih 12 juta lebih yang dibayarkan berdasarkan yang tertera dari APBDes ke kwitansi, pembayaran tunai. Sehingga kalau bisa oknum atau perangkat yang 3 yang saya diberhentikan, tetap saya memberhentikan mereka, tetapi kalau bisa saya minta dengan hormat, dengan rendah hati, dengan viralnya persoalan tersebut sehingga bisa diklaim kembali. Karena saya juga sudah diperiksa oleh inspektorat, karena saya tetap siap panggil mereka paling lambat besok untuk melakukan evaluasi. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Daya, Simon Lende, mengingatkan agar kepala desa tidak mengganti perangkat desa secara sewenang-wenang. Ia menyarankan agar Melkianus Billede memahami aturan dan regulasi terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai dengan Permendagri nomor 83 tahun 2016 dan perubahan Permendagri nomor 67. Simon Lende berharap agar setiap kepala desa memahami prosedur yang berlaku sehingga kewenangan untuk mengganti perangkat desa tidak disalahgunakan. Tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ada dasar hukumnya. Belajar baik itu yang namanya Permendagri 83 tahun 2016 dan perubahannya Permendagri 67 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian aparat desa. Pedomani itu sehingga Bapak Desa juga dalam pelaksanaan tugas itu supaya tidak melakukan kesewenang-wenangan. Kemudian dalam waktu dekat kami akan panggil yang namanya 3 desa karena berdasarkan berita di media massa, yaitu Desa Penenggoede, Wetaru, untuk kami mengklarifikasi tentang terkait pengelolaan dana desa, baik itu pembayaran siltap, penyelenggaraan pemerintahan, ataupun penyelenggaraan pembangunan di desa. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten Lembata. Saudara, aksi penggalangan dana untuk pengungsi erupsi Gunung Api Lewotobi juga dilakukan oleh komunitas Lomlen Mania. Mereka turun ke jalan di Simpang 5 Wangatoa dan Pasar TPI Lewoleba untuk menghimpun donasi bagi pengungsi. Aksi penggalangan dana solidaritas untuk pengungsi erupsi Gunung Api Lewotobi Kabupaten Flores Timur masih dilakukan oleh berbagai lembaga dan kelompok masyarakat di Kabupaten Lembata. Setelah komunitas Kompleks Pertamina Lamahora dan Ruang Baca Lembata, aksi penggalangan dana juga dilakukan oleh komunitas supporter klub sepak bola Persebata Lembata yang tergabung dalam Lomlen Mania. Mereka menyasar pengendara dan masyarakat yang melintas di Simpang 5 Wangatoa dan Pasar Senja TPI Kota Lewoleba. Turun ke jalan selama 2 hari sejak Jumat 12 Januari 2024. Mereka telah menghimpun dana sebesar Rp10.381.000. Koordinator penggalangan dana Lomlen Mania Yeri Koban mengatakan selain bentuk kepedulian terhadap pengungsi erupsi Gunung Api Lewotobi, ia mengingatkan duka yang dialami pengungsi Lewotobi saat ini tidak berbeda dengan pengungsi erupsi Gunung Api Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata. Bantuan ini kami langsung antar sendiri ke titik-titik tertentu yang ada di Lewotobi. Di Lewotobi ya? Ya. Nah, sudah dapat data belum soal bencana? Itu belum, jadi kami ada minta konfirmasi teman-teman yang ada di sana supaya bisa sampaikan. Karena berencana mau kasih bantuan ini ke titik-titik yang dimana pengungsi mandiri, begitu. Sehingga jangan sampai tertumpuk di posko utama. Jadi ini kami sangat termotivasi sekali karena bencana yang begitu besar sekali. Terus teringat kembali bahwa peristiwa kemarin kejadian erupsi kita punya Lembata di Gunung Ile Lewotolok, itu banyak bantuan yang kita terima dari tetangga kita, mungkin Flores Timur, Momere dan seterusnya. Menurut rencana, Lomlen Mania masih akan terus melakukan penggalangan dana hingga Senin 15 Januari dengan penyebaran relawan penggalangan dana lebih luas hingga ke Pasar Pada. Untuk diketahui saat ini jumlah pengungsi erupsi Gunung Api Lewotobi mencapai 6.536 jiwa.
Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan setelah pesan-pesan berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Sebanyak 53 presbiter atau pelayan di Jemaat Gemit Rehoboth Olio ditabiskan melayani selama 4 tahun. Beginilah suasana ibadah pentabisan 53 presbiter atau pelayanan oleh Ketua Majelis Jemaat Gemit Rehoboth Olio, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Pendeta Kuisi Yanri Abineno Nakamanunu. Nampak mengawali pentabisan ini, 53 presbiter didampingi keluarga masuk ke ruang ibadah dengan menggandeng tangan para presbiter sebagai tanda penyerahan dan dukungan dari keluarga bagi para presbiter untuk melayani Tuhan. Nampak ibadah dan pentabisan ini berlangsung kyusuk. Pada kesempatan ini, Pendeta Jenny Daga Bailao, Ketua Majelis Jemaat Gemit Emmanuel Oesao, sebagai pelayan tamu, menyampaikan siraman rohani yang bertemakan diutus bersama untuk memberitakan damai sejahtera. Dikatakan, untuk menjadi seorang presbiter harus ada komitmen penuh karena bukan presbiter yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari orang yang mau dan setia melayani dengan sungguh-sungguh. Di mana melayani Tuhan bukan saja menjadi presbiter, tetapi melalui berbagai profesi. Sehingga ketika para presbiter mengambil keputusan melayani Tuhan, harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Demikian juga dengan berbagai profesi kerja yang lain. Lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pada kesempatan ini juga, para keluarga diminta untuk mendukung penuh para presbiter yang ditasbihkan. Karena panggilan dan pengutusan melayani Tuhan bukan manusia yang memilih, tetapi Tuhan yang memilih. Selain itu, dalam melayani Tuhan, presbiter diminta untuk bekerja secara tim atau super tim. Karena tanpa super tim, pelayanan tidak akan berjalan dengan baik dan bekerja secara superman akan lebih menonjol adalah kesombongan. Sedangkan dalam pelayanan, kemuliaan Tuhan harus ditinggikan. Selain itu, para presbiter juga diminta untuk ramah dan beretika, karena menjadi presbiter pasti akan menjadi perhatian banyak orang, sehingga harus menunjukkan keteladanan, serta kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas atau sampai tuntas. Adapun ke-53 presbiter ini ditasbihkan untuk melayani di 7 rayon jemaat Gemit Rehoboth Olio sebagai jabatan penatua, diaken dan pengajar dengan masa pelayanan sejak 2024 sampai 2027. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Natal bersama menjadi momentum memperbaiki relasi dan merajut kasih persaudaraan, serta mempererat tali persahabatan dalam mengayomi masyarakat dan mensukseskan Pesta Demokrasi Februari 2024 mendatang. Natal bersama sebagai momentum merajut kasih, persaudaraan dan menyatukan keberagaman untuk saling memaafkan dengan menjaga kekompakan, cinta kasih di tahun yang baru untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat Timor Tengah Selatan. Kepada TVRI, AKBP I Gusti Putu Sukaarsa, Kapolres Timor Tengah Selatan menjelaskan bahwa Natal baginya merupakan momentum berharga untuk saling memaafkan. Sepanjang setahun lamanya dapat saja timbul hal yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan benturan antara pimpinan dan anggota pada semua satuan lingkup Polres Timor Tengah Selatan sampai Polsek jajaran. Karena itu bertepatan dengan momentum Natal dan Tahun Baru, pihaknya menginisiasi perayaan ini untuk merajut kebersamaan, membangun tali kasih antara anggota dan pimpinan.
Pihaknya mendorong Kabak Perencanaan AKP Agus Soleh dan Kabak Sumda AKP Leifet Demada untuk menggelar Natal bersama dengan mengundang seluruh anggota Polsek jajaran yang tersebar di pelosok Timor Tengah Selatan. Hal penting yang di depan mata adalah Polri dan masyarakat akan menghadapi pesta demokrasi, sehingga jajaran Polri akan fokus penuh pada tugasnya. Karena itu momentum Natal dan Tahun Baru ini pihaknya memanfaatkan untuk menggelar Natal bersama sebagai bentuk keberagaman dan menjalin tali cinta kasih dan kebersamaan dalam melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat Timor Tengah Selatan dalam menghadapi pemilu tahun 2024 mendatang dalam suasana damai dan tentram. Suasana atau momen Natal dan Tahun Baru. Karena kita maknai Natal ini sebagai sesuatu momen yang istimewa. Bukan saja buat saudara-saudara atau saudari yang umat Kristiani, tapi seluruh umat di dunia, bahwa momen Natal ini harus kita syukuri bersama. Inilah momen untuk kita saling menguatkan, saling berbagi kasih, saling memaafkan. Pantauan TVRI di Aula Tribata Polres Timor Tengah Selatan, tampak Natal bersama dipimpin oleh Pendeta Olive Kause, Ketua Majelis Jemaat Petra Soe. Diikuti oleh Kapolres Timor Tengah Selatan AKBP I Gusti Putu Sukaarsa, para personil Polres Timor Tengah Selatan dan anggota dari Polsek jajaran yang tersebar di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya pemirsa, setiap perayaan pesta adat Reba bagi etnis Bajawa di Kabupaten Ngada selalu dilakukan tarian Ouwi yang merupakan tarian yang disakralkan oleh orang Bajawa sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Sang Pencipta dan leluhur yang telah memberikan ubi sebagai makanan pokok bagi keturunannya untuk berkembang dan menjalankan kehidupan selaras dengan alam sebagai satu kesatuan yang utuh. Beginilah suasana kampung adat Wogo yang terletak di Desa Wogo, Kecamatan Golewa. Saat warga dengan mengenakan busana adat menarikan tarian Ouwi di tengah kampung setelah merayakan pesta adat Reba yang lebih dipahami sebagai pesta tahun baru adat bagi etnis Bajawa. Tarian Ouwi merupakan tarian yang disakralkan bagi masyarakat setempat untuk mengenang kebaikan dan kemurahan hati Sang Pencipta yang telah memberikan ubi kepada leluhur, agar diajarkan cara bercocok tanam dan dijadikan makanan pokok bagi keturunannya untuk bisa melanjutkan kehidupan sampai kapanpun. Tarian Ouwi ditarikan dalam bentuk lingkaran sambil bergandengan tangan sebagai simbol ikatan persaudaraan dan saling menopang satu sama lainnya, memiliki gerakan yang sangat sederhana serta dapat diikuti oleh siapapun yang hadir dalam acara adat Reba. Salah seorang pemerhati budaya kampung adat Wogo, Hans Bagi, menjelaskan tarian adat Ouwi merupakan tarian yang dilestarikan dari satu generasi ke generasi lainnya, sehingga kekayaan budaya dan kearifan lokal yang kaya dengan pengajaran nilai luhur tetap terjaga dan terawat sampai dengan saat ini. Ouwi itu sebenarnya kalau dalam kepercayaan kebudayaan kami, Ouwi sebenarnya satu selebrasi dalam rutinitas tahunan, di mana saat itu kami seperti sebenarnya itu tahun baru adat dalam budaya kami. Walaupun sekarang di dunia zaman ini sudah banyak berkembang, ada macam-macam makanan, tetapi bagi kami Ouwi adalah satu makanan pokok yang sudah diturunkan dari para leluhur kami. Dan harapan saya sebenarnya khusus untuk generasi muda kami, anak-anak sekolah, anak-anak usia sekolah, mestinya momen seperti ini tetap harus dihadiri, diikuti dengan baik oleh anak-anak kami sehingga
budaya seperti ini kemudian tidak seperti punah. Bagi masyarakat adat etnis Bajawa, momentum menarikan tarian O'uwi merupakan saat tepat untuk saling menasehati dan memberikan semangat satu sama lainnya, agar selalu menjaga rasa persaudaraan dan memperkokoh persatuan sekaligus membina keakraban di antara sesama manusia dalam cinta dan kasih sayang. Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, saya Rambu Nitbani dan saya Giti Berkanis mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.